Mu'tamar. Ya. Muhammad bin Bishyar al-Aslami berkata, tidaklah didapat orang yang paling berbakti kepada ibunya di kota Kufah ini selain Mansur bin al-Mu'tamar dan Abu Hanifah. Adapun Mansur sering mencari kutu di kepala ibunya dan menjalin rambut ibunya. Terima kasih banyak. Ya, ini coba dipraktekkan, pasti adik-adik merasa berat. Para santri ya, apalagi kalau ibunya itu bukan orang yang cantik fisiknya, atau sudah ada pikun misalnya, atau bahkan ibunya sudah mengalami stroke, mengalami sakit, diabetes misalnya. Coba adik-adik, kebayang nggak punya orang tua yang misalnya sakit paru-paru, punya orang tua yang sakit ginjal, terus dimintai tolong begini dan begitu sama orang tuanya. Pasti adik-adik merasa berat. Sama, kita juga merasa berat ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, sampai mencari kutu di kepala ibunya dan menjalin rambutnya. Coba. Padahal Mansur bin al-Mu'tamar ini adalah salah satu pejabat pemerintahan. Kalau Imam Abu Hanifah itu ulama. Pasti adik-adik tahu ya, mazhab Hanafi. Nah, ini tidak mudah adik-adik ya. Di dalam berbakti kepada orang tua sekali lagi tidak mudah. Ya. Ketika adik-adik itu sedang semangat-semangatnya khataman Al-Quran, kan keren ya, bisa khatam 30 juz gitu. Sementara adik-adik tiba-tiba di tengah-tengah khataman Al-Quran dimintai tolong ibunya atau ayahnya sesuatu yang sepele, pasti ngedumel, pasti sedikit ngambek. Nah, itu sebetulnya bermasalah secara ilmu fikih, karena di dalam Al-Quran wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, tidak boleh ngomong atau apalah, omongan apapun kepada orang tuanya yang membuat orang tuanya tidak nyaman, membuat orang tuanya bersedih. Nah, itu apapun, kalimat apapun, apalagi kalau sampai membentak orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya itu ahli maksiat misalnya, tidak dengan membentak, tetap dengan santun. Ya, berat loh ya punya orang tua yang misalnya masih non-muslim, punya orang tua yang ahli maksiat, entah itu main judol, entah itu terjerat pinjol, entah itu orang tuanya suka ke diskotik misalnya. Ada loh ya di antara kita yang rajin ikut kajian semacam ini, tapi orang tuanya tidak didakwahi sama dia. Sibuk cari ilmu sendiri tapi nggak pernah mendakwahi orang tuanya. Mendakwahi orang tua itu tidak melulu dengan bicara dalil, tidak. Kita ajak orang tua makan, kita ajak orang tua liburan, ya. Kita ajak orang tua aktivitas-aktivitas yang ringan-ringan, lalu kemudian kita kasih masukan-masukan ilmu. Lah, itu adalah berdakwah. Tidak melulu tiba-tiba kita bacakan ayat kepada orang tua kita. Tidak seperti itu ya. Nah, makanya adik-adik harus siap nanti walaupun sudah menikah, ini pesannya Ustadz ya, walaupun sudah menikah, punya orang tua, punya mertua, ya, kalau sudah menginjak usia senja dan mereka mulai lumpuh, mulai misalnya stroke atau mulai sakit apa, atau bahkan sudah pikun, sudah amnesia, itulah saatnya adik-adik harus menjalani ujian kesabaran di dalam berbakti kepada orang tua. Belum lagi nanti orang tuanya berak, orang tuanya kencing, dan itu sudah tidak bisa bersuci sendiri,
bahkan ketika mau sholat harus kita wudhui, coba ya. Nah itu harus benar-benar ekstra sabar. Dan itu adalah ladang amal kita semuanya. Itu sudah dijalani para nabi, para rasul, para sahabat nabi. Ya itu sudah dijalani semuanya. Di antaranya adalah di PDF yang bisa adik-adik baca ya. Oke, coba terakhir itu ya. Sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing. Atau kita baca 2 lagi saja ya. Pendek-pendek saja.